di surat An-Nur tadi itu terbagi menjadi dua teh. Di ayat 30 itu spesifik untuk menjelaskan kepada laki-laki, dan yang ayat ke-31 itu spesifik untuk menjelaskan perempuan. Jadi memang sudah diberikan ketentuan antara laki-laki dan perempuan itu harus menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Kemis? Di episode kali ini bersama aku Rizky Amalia Putri yang akan menemani kalian di Hamka Podcast Studio. Dan tentunya di sini aku nggak sendirian, aku ditemani sama Teh Salisa yang merupakan mahasiswa pendidikan kimia juga. Ya, perkenalkan, nama saya Salisa Ajala Tawasdi. Saya juga dari mahasiswi Prodi Pendidikan Kimia dan sekarang saya lagi ada di semester 2. Oke, Teh Salisa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Teh. Ya, alhamdulillah. Ada kesibukan apa aja sih akhir-akhir ini? Pastinya ya, saya juga sebagai mahasiswa pendidikan kimia gitu ya, jadi nggak jauh-jauh dari jurnal dan laprak gitu ya. Dan kebetulan juga saya lagi ada kegiatan yang mungkin cukup padat di pondok, jadi mungkin bisa dibilang cukup sibuk. Oke, wah sibuk banget ya ternyata teman-teman. Iya. Oke, Teh Salisa, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai menutup aurat dan menundukkan pandangan gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal menutup aurat gitu Teh, ini pasti udah menjadi topik yang nggak asing gitu ya buat kita. Untuk menutup aurat itu sendiri kan itu salah satu perintah Allah juga gitu ya. Dan sebagai kita sebagai umat muslim gitu kan, pastinya harus menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan menutup aurat ini juga bisa didefinisikan sebagai kalau dari kata aurat itu sendiri ya Teh ya, menurut bahasa aurat itu aib, malu, dan buruk gitu, bahkan bisa dibilang begitu. Dan adapun kata aurat ini diambil dari bahasa Arab yaitu awiro, yang artinya itu tidak baik dipandang gitu. Dan adapun menurut cendekiawan muslim kita Pak Ustadz Quraisy Shihab, di dalam bukunya fikih, di buku fikih perempuannya, beliau mengatakan bahwa aurat adalah bagian yang prinsipnya itu memang pada dasarnya harus ditutup gitu. Oke, ada nggak sih Teh dalil yang menjelaskan tentang menutup aurat itu sendiri? Ada Teh di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-6 itu yang insya Allah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum li furujihim yuhafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yang insya Allah artinya orang yang beriman jaga kemaluannya kecuali di depan istri mereka atau di pada budak perempuan mereka gitu. Dan pada saat ayat ini turun Teh, orang-orang muslim itu langsung berlomba-lomba untuk mengambil kain gitu supaya mereka bisa cepet-cepet gitu ya untuk menutup aurat mereka gitu. Oke, kalau tadi kan dari Al-Quran gitu ya, dalil dari Al-Quran. Kalau sekarang ada nggak sih hadis yang menjelaskan tentang menutup aurat? Ada Teh, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis tersebut bunyinya, tutuplah auratmu kecuali di hadapan para istri mereka dan budak mereka. Dan adapun hadis yang lain yang berbunyi, wahai Asma, apabila wanita itu sudah mencapai akil balik gitu ya, atau sudah mengalami masa menstruasi, tidak layak diperlihatkan seluruh tubuhnya, atau bisa dibilang tutuplah aurat tersebut kecuali ini dan ini gitu. Ini dan ininya itu sambil menunjukkan muka dan telapak tangan gitu. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke, tadi kan sudah dijelaskan gitu ya Teh, di hadis yang kedua itu disinggung bahwasanya wanita yang sudah balik gitu wajib untuk menutup auratnya, yaitu seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kalau begitu ada batasan gitu ya mengenai aurat itu sendiri? Betul Teh. Secara umum mungkin yang sudah kita ketahui gitu ya, bahwa aurat perempuan dan laki-laki itu memang berbeda gitu ya Teh. Dan mungkin secara umum juga kita sudah mengetahui kalau misalkan yang bagi para laki-laki itu harus menutup auratnya dari pusar sampai lutut gitu Teh. Tapi kalau misalkan yang perempuan ini terdapat perbedaan gitu Teh dari ulama-ulama gitu kan. Menurut buku fikih perempuan,
kontemporer karya Huzaimah Tahido itu membagi 4 batasan terkhusus bagi perempuan gitu ya teh. Nah, yang pertama di dalam buku ini menjelaskan bahwa aurat perempuan ini adalah seluruh tubuhnya gitu, tapi kecuali muka dan telapak tangan gitu. Nah, pendapat ini adalah diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, adapun yang kedua itu batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hanafi. Dan adapun yang ketiga batasan aurat perempuan ini seluruh tubuhnya tanpa terkecuali gitu teh. Dan pendapat ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad gitu. Dan yang terakhir aurat perempuan ini adalah seluruh tubuhnya kecuali mukanya saja. Itu di pendapat dari Imam Ahmad gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah membahas gitu ya teh mengenai menutup aurat gitu. Nah, sekarang kita mau move on ke topik selanjutnya, yaitu mengenai menundukkan pandangan. Nah, menurut teteh sendiri nih, menundukkan pandangan itu seperti apa? Oke, kalau misalkan topik kita membahas menundukkan pandangan, ada istilah ghodul basor gitu ya teh. Apa sih teh itu ghodul basor? Ghodul basor itu adalah menjaga pandangan dari pandangan yang tidak disyariatkan oleh Islam, seperti melihat sesama lawan jenis gitu ya teh. Dan ghodul basor ini juga mempunyai tujuan supaya kita itu bisa terhindar dari hal-hal yang negatif gitu teh, atau yang tidak diinginkan gitu. Oke. Dan ghodul basor ini juga teh ada juga loh di ayat Al-Qur'an. Oh iya, itu ada di surat apa dan ayat berapa teh? Tentang menundukkan pandangan ini terdapat di surat An-Nur ayat 30 sampai 31 yang insya Allah artinya katakanlah kepada seseorang laki-laki untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan katakanlah kepada perempuan gitu ya untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah memperlihatkan perhiasannya, dan katakanlah kepada perempuan khususnya gitu ya, ulurkanlah kain atau kerudung itu sampai ke lehernya, dan jangan juga untuk memperlihatkan perhiasannya. Ayat tersebut juga menjelaskan untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Di surat An-Nur tadi itu terbagi menjadi 2 teh. Di ayat 30 itu spesifik untuk menjelaskan kepada laki-laki, dan yang ayat ke-31 itu spesifik untuk menjelaskan perempuan. Jadi memang sudah diberikan ketentuan antara laki-laki dan perempuan itu harus menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Selain dari dalil Al-Qur'an, terdapat juga dalam hadis yang berbunyi pandangan adalah racun dari iblis-iblis. Jikalau kita meninggalkannya karena kita takut kepada Allah gitu ya teh, dan semoga insya Allah itu akan memberikan keimanan yang nikmat dan terasa indah gitu bagi kita. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani gitu. Nah, dari surat dan hadis yang telah dijelaskan tadi gitu ya teh, kita itu memang, terutama kita bagi umat muslim gitu, memang diwajibkan gitu ya teh untuk menutup aurat dan menundukkan pandangan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah yang ditimbulkan dari pandangan-pandangan tersebut. Dan menjaga pandangan itu juga salah satu cara untuk kita bisa terhindar gitu dari kemaksiatan dan fitnah sendiri. Oke, Masya Allah. Berarti menutup aurat dan menundukkan pandangan ini adalah 2 hal yang sama-sama penting gitu ya teh. Dimana kalau misalnya kita melakukannya, kita akan terhindar gitu dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya, dan semoga pembahasan yang sudah dijelaskan tadi gitu ya, semoga menambah keistiqomahan kita gitu ya, supaya kita juga bisa menutup aurat secara sempurna dan secara istiqomah. Oke. Nah, Sobat Kemis, jadi pembahasan mengenai menutup aurat dan juga menundukkan pandangan ini sudah banyak dijelaskan gitu ya teh di dalam Al-Quran maupun dalam hadis gitu. Dimana tadi juga sudah disinggung bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-6 dan juga di surat An-Nur dari ayat 30 sampai 31 ya teh. Oke. Nah, untuk Sobat Kemis, jangan lupa untuk mendengarkan episode selanjutnya di Homecap Podcast Studio. Dan untuk Sobat Kemis yang ingin mengirim kritik ataupun sarannya bisa langsung di DM di Instagram kami di @hamkawnsgd.
Akhir kata, aku Rizky Amalia Putri pamit dan Salisa Adila Tawasdi pamit. terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.